Ahoy Horas, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Sinambela, inilah Bingkai Sumatera. Pemirsa, Barus Tapanuli Tengah terkenal dengan hasil alam kapur barus atau kamper dan kemenyan. Barang berharga ini menjadikan Barus sebagai pusat perdagangan internasional selama berabad-abad. Ia dikenal sebagai kota tua yang menyimpan banyak sejarah, tidak hanya menjadi rumah bagi keberagaman suku dan agama. Dari sini pula lahirnya cikal bakal bahasa persatuan Indonesia, yaitu Melayu. Siapa yang tidak mengenal Barus? Ia adalah kota tua yang berada di pantai barat Sumatera Utara. Barus atau Vansur dikenal sebagai pelabuhan tertua perdagangan internasional, kota emporium, dan pusat peradaban pada abad pertama hingga ke-17 Masehi. Namanya berasal dari salah satu komoditi yang paling berharga dan dicari oleh dunia internasional, yaitu kamper atau kapur barus. Keberadaan komoditi dan bandar niaga internasional membuat Barus menjadi tempat yang paling dituju oleh bangsa-bangsa asing, terutama Timur Tengah. Hal ini pada akhirnya menciptakan Barus sebagai pusat peradaban agama Islam di Nusantara. Namun tidak hanya Islam, budayawan Batak Thomson HS dalam diskusi Barus dalam Melayu dan Batak di Balai Arkeologi Sumatera Utara beberapa waktu lalu mengatakan, masyarakat Barus juga banyak menganut keyakinan yang lain, yakni Protestan, Katolik, dan keyakinan Parmalim yang merupakan agama leluhur bangsa Batak. Jadi kalau dia sudah kota kuno, Batak yang dekat dengan Barus itu pasti ada keterkaitan. Dan dunia Batak yang terbuka pasti lebih dekat ke sana. Ketika pantai barat, Barus itu kan berada di pantai barat, ya. Itu rame dulu sebelum pantai timur, ya, rame, ya. Jadi Barus itu sudah punya peran sendiri, ada hubungan dengan kerajaan Majapahit, Sriwijaya, dan sebelum itu, ya, berdasarkan catatan-catatan yang ada di Mesir, di Koptik, awal-awal abad juga sudah ada. Jadi bangsa-bangsa sudah datang dengan perdagangan, terutama perdagangan, kemudian dengan agama yang dibawa pedagang itu juga sudah ada di situ. Bukan hanya satu agama. Beriringan dengan kedatangan Islam, kebudayaan Melayu turut berkembang di Barus. Bahasa Melayu menjadi bahasa pergaulan yang dipakai selama berabad-abad oleh masyarakat lokal dan para pedagang yang datang dari segala suku bangsa, seperti Arab, Cina, dan bangsa Barat. Balai Bahasa Sumatera Utara menyatakan bahwa bahasa Melayu yang lahir di Barus ini adalah cikal bakal lahirnya bahasa persatuan Indonesia. Barus yang ada di wilayah Sumatera Utara yang menumbuhkan bahasa perjumpaan manusia lintas ras dan agama tadi itu, ya. Kemudian melahirkan bahasa Melayu yang berkembang pada saat itu dengan tradisi Arab Melayunya, transformasi menjadi Latin Melayu, kemudian dilahirkanlah demi terwujudnya bangsa Indonesia, manusia yang satu identitas bangsa Indonesia. Para pergerak, ya, tokoh pergerakan kita melahirkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Penelitian arkeologi yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional bersama dengan Balai Arkeologi Sumatera Utara menyimpan bukti bahwa Barus adalah salah satu peradaban tertua di dunia dan layak mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah. Data budaya, jadi ketika Barus abad ke-9 dan 12 itu kan ada sisa kerajaan Sriwijaya, kerajaan Samudra Pasai. Ini kan juga memberikan nuansa budaya di sana, dan ini yang tidak muncul. Jadi dari diskusi ini kita berharap ada aspek-aspek budaya lain yang bisa kita tangkap, kita bisa himpun
untuk menambah data arkeologis yang telah ada. Jadi kita berharap diskusi ini bisa lebih panjang dan bisa bisa juga digunakan pemerintah daerah untuk bisa dikembangkan, untuk dijadikan model bagaimana mengembangkan sebuah kebudayaan daerah. Keberagaman budaya dan agama yang terjadi akibat interaksi internasional di Barus pada masa lampau menjadikan Barus begitu istimewa. Ia menjadi salah satu bukti bahwa sikap toleransi sejatinya telah tertanam sejak lama dalam diri bangsa Indonesia. Semoga kota tua yang melambangkan sejarah Indonesia ini terus hidup dan dapat dikenal oleh generasi muda penerus bangsa. Pendidikan adalah tonggak pembangunan bangsa. Sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas adalah kunci untuk memajukan negeri. Karenanya penting bagi pemerintah untuk membenahi sistem pendidikan Indonesia yang sesuai dengan kemajuan global saat ini. Seperti uraian yang disampaikan dalam seminar pendidikan bertajuk Open Mind, Get to Know Closer berikut ini. Nah, pendidikan di Indonesia permasalahannya hanyalah menyeragamkan kurikulum. Sekolah tidak sebenarnya dikasih kebebasan. Kalau di Undang-Undang Sisdiknas 2003 itu, pendidikan nasional memberikan ruang kepada sekolah untuk boleh membedah kurikulum dan menggunakan sesuai lokal wisdom daerahnya. Kualitas pembangunan suatu negara dapat dilihat dari sistem pendidikannya. Selain itu, penerapan kurikulum nasional bagi seluruh sekolah dirasa belum tepat. Tetapi pendidikan berbasis kearifan dan budaya lokal di masing-masing daerah adalah keharusan. Inilah pesan yang disampaikan Indah Hendrasari, praktisi pendidikan dalam seminar pendidikan bertajuk Open Mind, Get to Know Closer di Medan belum lama ini. Indah menyampaikan bahwa Indonesia menempati posisi ke-7 terendah dunia dalam bidang literasi, matematika, dan sains yang dilakukan oleh Program for International Student Assessment atau PISA. Informasi pendidikan ini disampaikan Indah kepada para orang tua yang memiliki anak usia sekolah agar dapat mengarahkan anak-anak ke sekolah yang tepat, sesuai dengan kearifan lokal dan kecakapan yang dibutuhkan oleh dunia industri yang berkembang di Kota Medan saat ini. Permasalahan di Kota Medan karena Kota Medan ini kota industri. Otomatis permasalahan banyak itu adalah kesadaran akan industri. Dia pastinya yang pertama membutuhkan kesiapan orang-orang yang untuk bisa menjawab tantangan teknologi dan industri seperti itu. Terus di Medan ini yang unik adalah Medan ini tuh orang bilang tuh Indonesia kecil karena dia beragam. Maka yang dibutuhkan, pendidikan dibutuhkan Medan ini adalah keberagaman, menghargai value-value yang menghargai dan menghormati orang lain. Terus yang ketiga, di Medan ini maka kurikulum yang terbaik yang dipakai itu adalah bagaimana menghargai orang lain dan menyiapkan anak-anak untuk bisa melalui fase-fase teknologi dan industri ini, gitu. Termasuk di sini kecakapan life skill-nya yang menuju ke sana. Di zaman industri 4.0 ini, anak-anak dituntut agar menguasai teknologi sehingga ke depan generasi bangsa siap bersaing di kancah global. Pembedahan kurikulum dan metode pendekatan pelajaran oleh para pendidik serta peran orang tua dalam mendidik anak adalah kuncinya. Mas Tuana, salah seorang peserta seminar edukasi parenting, mengatakan, untuk mewujudkan generasi Z menjadi pemimpin di masa depan, orang tua harus jeli dalam memilih sekolah yang sesuai dengan kemampuan sang anak. Satu lagi yang paling saya suka dengan di sini bahwa sekolah itu bukan mencetak. Mereka adalah pendamping, mendampingi anak untuk mencapai masa depannya, bukan mencetak anak untuk mencapai masa depannya. Saya sangat setuju dengan ini, karena di mana-mana saya lihat sekarang promosi sekolah itu bagaimana mencetak anak menjadi ini, kan gitu kan. Jadi saya kurang setuju dengan ini. Hari gini tuh abad 21 ya. Abad 21 itu cara berpikirnya sudah berbeda paradigmanya. Kalau dulu teacher oriented, jadi senternya itu hanya di guru. Artinya guru melaksanakan multi peran, semua guru yang menentukan. Dari mulai perencanaan, proses sampai asesmen itu guru. Tapi di abad 21 sekarang, kalau di negara-negara maju kita mungkin bisa ngadopsi, bahkan mungkin sebenarnya udah diadopsi sama beberapa sekolah-sekolah yang ada di Medan.
senternya itu di murid. Jadi saat ini belajar itu mengajar itu sama dengan belajar. Jadi yang merencanakan itu bukan lagi peran guru, tapi guru ini hanya bantu seperti IO gitu loh, hanya mensistematiskan saja. Tapi yang merencanakan itu guru, orang tua. Kalau di beberapa negara maju bahkan mengundang para profesional, para LSM, psikolog gitu. Nah, dengan begitu baru menentukan bersama untuk bagaimana nih anak ini, perkembangan kemajuan anak ini gitu. Finlandia ditetapkan sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Para pelajarnya unggul dalam tes International Program for International Student Assessment pada tahun 2000. Rahasianya adalah sistem pendidikan yang tidak bergantung kepada pemerintah, melainkan kepada guru sekolah yang lebih mengenal dan memahami kebutuhan tiap siswa. Untuk membangun sumber daya manusia, pemerintah dapat mengikuti jejak Finlandia untuk memajukan Indonesia. Rizdani Yasir adalah seorang green teacher atau guru berwawasan lingkungan yang mengajar di Madrasah Aliyah Negeri Asahan, Sumatera Utara sejak tahun 2009. Dirinya banyak memberi pengaruh positif kepada para murid dengan mengajak mereka melakukan penghijauan dan pembuatan pupuk kompos di lingkungan sekolah. Menjadi guru lingkungan hidup, Rizdani Yasir banyak memberi pengaruh positif bagi para siswanya. Setiap hari, ia mengajak siswa-siswinya yang tergabung dalam komunitas pencinta lingkungan melakukan kegiatan pembibitan dan pembuatan pupuk kompos dari daun kering. Satu, sejauh mana saya bermanfaat buat masyarakat ya. Sejauh mana saya bermanfaat buat kawan-kawan saya di masyarakat, apakah di lingkungan di luar dari masyarakat itu. Dan apa yang bisa dihasilkan dari apa yang saya sampaikan, itu ya intinya gitu. Jadi dapat nggak manfaat apa dari apa yang saya sampaikan atau saya ajarkan, itu yang jadi target saya. Setidak-tidaknya mereka dari apa yang saya sampaikan itu punya penghasilan tambahan, atau setidak-tidaknya dia berubah sikapnya dari yang belum pernah tahu, belum pernah berbuat, sekarang sudah tahu. Ia juga mendorong murid-muridnya untuk melakukan kegiatan mendaur ulang kertas koran menjadi benda layak pakai untuk dijual. Para siswa mahir mendaur ulang bungkus plastik menjadi bunga hias yang cantik. Mereka juga menyulap plastik bekas menjadi polybag yang bisa digunakan untuk bercocok tanam. Sebagai sekolah yang mengusung karakter cinta lingkungan, Madrasah Aliyah Negeri Asahan juga memiliki bank sampah. Setiap Jumat sore, bank sampah menampung aneka bahan daur ulang yang disetor oleh para siswa, seperti kertas koran, buku, karton, dan lainnya. Bank sampah ini pun mengajarkan dua hal, yakni manajemen perbankan sederhana dan kebersihan lingkungan. Tidak terbatas kepada para siswa di lingkungan sekolah saja, Yasir juga membina masyarakat desa untuk menjaga lingkungan dan mendaur ulang sampah menjadi benda layak pakai. Karenanya, ia membuat kelompok binaan yang terdiri dari para ibu rumah tangga. Mereka membuat aneka tas unik berbahan bungkus plastik yang telah dijual sehingga membantu mendongkrak perekonomian mereka. Makanya ada slogan, dulu sampah, sekarang berkah. Hasilnya ini. Dan ada di galeri dalam. Jadi kalau dulu masyarakat bilang, koran itu dulu di bawah meja jadi sarang nyamuk, berdebu, kotor. Sekarang kertas koran itu bisa jadi produk. Sampah daun yang berserakan di sana kita kumpulkan, nah sekarang jadi produk. Nah, tidak lagi dibakar gitu. Jadi ini intinya ini, bahwa masyarakat dari apa yang kita sampaikan itu bisa berbuat minimal untuk keluarganya sendiri. Guru adalah teladan anak-anak di sekolah. Lewat teladannya, Rizdani Yasir telah menumbuhkan jiwa-jiwa pencinta lingkungan yang akan menjadi agen perubahan untuk menyelamatkan bumi dari kerusakan di masa depan.
Jamur adalah tumbuhan bersel satu yang berkembang biak dengan spora. Banyak jenis jamur yang bisa kita temui. Salah satu jamur yang edible untuk dikonsumsi adalah jamur tiram yang kaya akan gizi. Nah, reporter kami Wentina Sianipar akan mengajak Anda melihat proses pembudidayaan jamur tiram serta pengolahannya dalam segmen Sekitar Kita berikut ini. Ini kita bersihkan dulu. Kewer-kewer. Nah, ini harusnya dia agak bulat nanti gitu. Jamur tiram adalah jamur pangan bersel satu yang masuk ke dalam kelompok Basidiomycota. Jamur tiram disebut juga dengan King Oyster mushroom yang memiliki ciri tangkai tumbuh menyamping dan bentuknya seperti tiram. Jamur tiram ini mulai dikonsumsi sejak 3000 tahun lalu sebagai hidangan keluarga kerajaan. Karena sejarahnya dalam peradaban manusia, di kota Praha jamur ini diabadikan menjadi relief di salah satu bagian gereja Pregel Castle. Hartopo adalah salah satu pengusaha jamur tiram di Medan yang mulai membudidayakan jamur sejak tahun 2009. Ia membudidayakan jamur ini di belakang halaman rumahnya yang memiliki luas sekitar 1000 hektar. Saat ini ada sekitar 10.000 buah backlog jamur yang telah ia tanam. Menurut Hartopo, selama menjalani bisnis jamur tiram, kondisi cuaca sangat menentukan keberhasilan dalam budidaya. Dalam pertumbuhannya, jamur tiram membutuhkan suhu yang lembab, karenanya Hartopo harus terus memantau suhu ruangan. Meski mengalami kendala akibat perubahan cuaca yang ekstrim, namun Hartopo mengaku tidak mengalami kerugian yang cukup besar. Kenapa sih Bang tertarik untuk budidaya jamur ini? Apa sih yang menarik dari jamur tiram ini? Gitu. Pertama sih banyak orang Chinese ya, Chinese itu kan mulai hidup dengan sehat, vegetarian. Nah, jadi mereka salah satunya produk yang mereka cari itu jamur tiram. Jadi diolahlah untuk vegetarian. Dan kemudian bagi orang Hindu itu ya, itu tiap tanggal 1 sama tanggal 15 tidak boleh makan daging. Jadi pengganti daging itu jamur tiram inilah. Jadi pangsa pasarnya itu terbuka kalau untuk di Medan ini. Ada beberapa tahapan dalam budidaya jamur tiram. Pertama adalah mencampur serbuk kayu kering, dedak, kapur dolomit, dan air. Kemudian masukkan serbuk kayu ke dalam backlog dan tekan dengan mesin pres hingga merata. Setelah tersusun kukus backlog di atas air yang mendidih, kemudian dimasukkan ke dalam ruangan inokulasi yang berfungsi mensterilkan backlog jamur. Setelah steril, spora dimasukkan ke dalam backlog, kemudian lanjut ke tahap inkubasi, yakni mendiamkan backlog selama 6 minggu hingga spora menutupi permukaan. Setelah spora menutupi permukaan, backlog disusun ke dalam kumbung atau rumah jamur selama 2 bulan. Selama 2 bulan ini, backlog akan menghasilkan jamur tiram. Budidaya jamur tiram milik Hartopo ia jalankan secara organik yang dibantu oleh 2 petani jamur lainnya. Sutoro salah satunya. Petani jamur yang telah bekerja sejak 5 tahun ini menceritakan produksi jamur tiram mereka telah dikirim ke beberapa daerah di Sumatera Utara, seperti Tanjung Morawa, Langkat, dan lainnya. Tertarik sih, tapi modalnya nggak ada. Karena sih ya gampang ditanam, nggak susah, karena modalnya kan air aja.
Jadi nggak ribet gitu. Menurut Hartopo, backlog yang layak pakai adalah backlog yang masih memiliki permukaan yang lembek. Sehingga bila ada permukaan yang sudah mengering, ia menyarankan untuk membuang permukaan yang kering agar backlog tetap lembek dan tetap menghasilkan jamur. Jamur yang tumbuh baik bentuknya akan terlihat bulat, tidak keriting, dan permukaannya tidak bergelombang. Hasil yang sempurna ini bisa muncul karena jamur dipanen saat yang tepat, yakni 2 hari setelah pinhead atau kepala jamur muncul ke permukaan. Sedangkan untuk jamur yang tumbuh tidak baik, memiliki ciri yang sebaliknya, yakni bergelombang dan keriting. Selain membudidayakan jamur tiram, Hartopo juga mendirikan sebuah warung makan olahan jamur bernama Sejati atau sate jamur tiram. Warung makan ini menyajikan berbagai varian makanan seperti sate jamur, jamur crispy, jamur penyet, dan lainnya, yang ia bandrol dengan harga mulai dari Rp5.000 hingga Rp15.000. Baik, pesan sate 1, jamur crispy-nya 1. Terpikirnya kenapa sih terpikir untuk buat rumah makan Sejati? Sejati, awal mulanya sih karena kami kan fokus di budidaya jamur tiram. Jadi stok jamur yang begitu banyak dan masyarakat pun belum umum ya tentang jamur tiram ini. Jadi kami olah lah, jadi olahan makanannya itu yang pertama itu cuma jamur crispy. Kandungan protein yang tinggi itu hampir sama dengan daging sapi. Itu 32%. Nah, yang tidak kelebihan dari jamur tiram ini kemudian yang kedua itu kandungan lemak. Dia tidak memiliki lemak dibandingkan daging. Daging kan ada lemak. Nah, ini nggak ada lemaknya, 0% lah. Nah, yang ketiga itu karbohidrat. Pengganti karbohidrat yang biasanya di nasi, di jamur tiram ini sangat tinggi karbohidratnya. Jadi untuk energi di tubuh kita sangat bagus. Kaya gizi dan nutrisi serta budidayanya yang relatif mudah, membuat prospek bisnis jamur tiram cukup menjanjikan. Ditambah lagi dengan meningkatnya gaya hidup bervegetarian saat ini, membuat permintaan jamur tiram menjadi tinggi. Bagi Anda yang tertarik untuk mencoba membudidayakan jamur ini, dapat memulainya dengan backlog yang sudah siap jadi dan tinggal menunggu panen. Bagaimana pemirsa, apakah Anda tertarik? Sekian program Bingkai Sumatera, saya Agnes Sinambela pamit, tetap semangat menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa.